Warga yang menabrak seorang WNI hingga tewas saat berlibur di Singapura telah menjalani proses hukum. Kompas Petang sore ini akan menyoroti penanganan kasusnya. Polemik penonaktifan sejumlah kepesertaan BPJS Kesehatan penerima bantuan iuran atau PBI terus berlanjut. Pemerintah dan DPR sepakat dalam 3 bulan ke depan semua layanan kesehatan tetap dilayani dan PBI-nya dibayarkan pemerintah. Apakah kemudian peserta yang terdampak bisa melanjutkan pengobatannya dengan skema bantuan iuran dari pemerintah? Situs berita Israel, Yerusalem Post mengatakan Indonesia menjadi negara pertama yang akan mengirimkan tentaranya untuk memperkuat pasukan stabilisasi internasional di Gaza selama fase kedua gencatan senjata. Selamat sore saudara, Anda menyaksikan program berita Kompas Petang. Hanya di Kompas TV Independen terpercaya. Kali ini bersama saya Cynthia Rompas. Dan saya Yasir Neneama saudara. Kita ke informasi pertama di Kompas Petang. Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara terlibat kejar-kejaran dengan pengedar narkoba di Jalan Lintas Medan Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Saat mengetahui kedatangan petugas, ketiga pelaku berupaya melarikan diri ke arah yang berbeda-beda untuk memecah konsentrasi dari polisi, saudara. Aksi kejar-kejaran pun terjadi di Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi. Satu pelaku bahkan terekam kamera berlari ke jalan raya sebelum akhirnya berhasil diringkus. Dari sebuah tas yang berada di dalam mobil, polisi menemukan 5 bungkus narkotika jenis sabu yang beratnya mencapai 500 gram. Aku tengok ya, mana kon? Tengok dulu. Apa saya bukan dulu, Pak. Ya, tengok dulu. Ya Allah, bukan saya. Orang pelaku inisial FR dan J. Dan waktu dalam kegiatannya memang sempat kejar-kejaran kendaraan roda 4. Kemudian pelaku sempat keluar dari kendaraan dan petugas kami sempat mengejar langsung untuk pelakunya. 5 bungkus sabu yang masing-masing berisi 100 gram, jadi seluruhnya ada 500 gram. Saudara, bocah perempuan berusia 6 tahun yang meninggal dunia akibat ditabrak mobil di Singapura telah dimakamkan di Jakarta. Suasana haru menyelimuti proses pemakaman di TPU Tanah Kusir, Jakarta. Tangis dari kerabat dan keluarga tidak terbendung saat jenazah tiba di pemakaman. Setelah pemakaman, keluarga langsung berangkat kembali ke Singapura karena ibunda dari bocah ini masih dalam perawatan intensif di Singapore General Hospital. Insiden yang menewaskan seorang bocah WNI terjadi pada 6 Februari lalu di tempat parkir dekat salah satu destinasi populer, Kuil Relik Gigi Buddha, South Bridge Road, Singapura sekitar pukul 11.50 pagi. Seorang saksi mata mengatakan mobil yang dikendarai perempuan berusia 38 tahun melaju keluar dari area parkir di samping kuil dan seketika menabrak korban. Awalnya, ibu dan anak tersebut sadar saat dilarikan ke rumah sakit. Namun anak perempuan tersebut meninggal dunia karena luka-lukanya. KBRI Singapura menyebut sopir penabrak sudah ditetapkan menjadi tersangka.
Sopir tersebut sudah ditahan di hari yang sama saat peristiwa terjadi. Namun sesuai dengan aturan hukum di Singapura, seseorang tidak bisa ditahan lebih dari 48 jam jika belum ada keputusan penahanan oleh pengadilan. Singapura Police Force masih terus melakukan penyelidikan dan pendalaman kejadian tersebut. Sejauh informasi yang kami terima, yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka. Kata perwakilan KBRI Singapura Fungsi Penerangan Sosial dan Budaya, Rizky Kusumastuti, seperti kami kutip dari kompas.com. KBRI Singapura juga bakal memberikan pendampingan hukum terhadap WNI yang menjadi korban kecelakaan mobil di Singapura. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, polisi Singapura sudah menetapkan sopir yang menabrak bocah WNI berusia 6 tahun hingga tewas menjadi tersangka. Sementara ibu bocah itu masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit di Singapura. Bagaimana KBRI di Singapura mengawal kasus ini? Kita tanyakan kepada Wakil Kepala Perwakilan RI di Singapura, Thomas Ardian Siregar. Selamat petang, Pak Thomas. Hingga sore hari ini seperti apa kondisi dari ibunda korban? Selamat petang, Mbak. Pertama-tama tentu kami dari KBRI Singapura ingin mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya pada korban, keluarga korban atas peristiwa ini. Berkaitan dengan kondisi Ibu Raisa, kemarin siang saya berkesempatan untuk menjenguk ke rumah sakit, bertemu dengan suaminya atau bapak dari Adinda Sena, almarhum Sena, yaitu Pak Ashar, dan juga diberi kesempatan juga untuk menjenguk Ibu Raisa. Jadi secara umum yang kami lihat, Bu Raisa masih terbaring lemah ya di unit HDU, itu High Dependency Unit. Namun dalam keadaan cukup stabil, bisa berkomunikasi dengan kami, cuma tentu dalam keadaan sangat lemah ya. Nah, dari penjelasan Pak Ashar yang diperoleh dari dokter, bahwa masih diperlukan observasi lebih lanjut kepada Bu Raisa karena masih dari internal injuries yang dia dapatkan dari kecelakaan itu masih perlu dilakukan penanganan medis oleh pihak rumah sakit. Lalu Pak Thomas, lalu apakah hingga sore hari ini sopir yang juga penabrak ini sudah ditetapkan sebagai tersangka? Iya, itu betul informasi yang kita peroleh dari Singapore Police Force, karena pada saat hari Jumat itu setelah kita mendapat informasi mengenai kecelakaan, pihak KBRI sudah langsung menghubungi SPF, Singapore Police Force, dan mendapat keterangan bahwa pelaku atau pengemudi sudah langsung ditahan saat itu juga. Namun itu tadi berdasarkan aturan di Singapura tidak bisa menahan seseorang sebelum adanya keputusan pengadilan selama 2 kali 24 jam ya, yaitu 48 jam. Jadi sementara ini statusnya masih tersangka, namun tidak ditahan di polisi. Jadi dengan jaminan dia dibebaskan dalam bentuk jaminan. Itu masih menunggu proses penyelidikan berikutnya. Tentu dia akan dipanggil kembali untuk ditanyai lebih lanjut. Lalu apakah ada pendampingan hukum bagi keluarga korban hingga saat hari ini? Ya, itu tentu dari awal kami sudah menawarkan pada Pak Ashar bahwa KBRI kita memiliki mitra pengacara yang biasa membantu KBRI menawarkan pendampingan hukum untuk melanjutkan kasus ini ya, karena dari pihak keluarga memang meminta supaya mendapatkan keadilan setinggi-tingginya. Nah, kami juga itu sudah mengatakan bahwa dalam waktu beberapa hari ini tentu kami akan mempertemukan pengacara dari KBRI dengan pihak keluarga. Karena tentu juga melihat kondisi keluarga ya, dari Pak Ashar sendiri kan tentu sangat shock dengan peristiwa ini. Kami juga tidak ingin secara terburu-buru memaksa dia untuk segera berbicara dengan pengacara. Kami selalu konsultasi bagaimana keadaannya, tapi dari awal, dari hari sejak pertama terjadi, kami sudah langsung menemui keluarga korban dan menawarkan bantuan pendidikan hukum. Jadi ke depan kita akan bekerja sama dengan pengacara untuk terus menggali informasi ini lebih dalam. Ya, Pak Thomas, kalau kita melihat lagi peristiwa yang terjadi saat itu, sebenarnya kronologinya seperti apa dan apakah ada faktor-faktor yang bisa dikatakan sebagai faktor pemberat bagi pelaku penabrakan yang juga sopir dari pengendara? Jadi informasi yang kita peroleh itu dari pihak kepolisian, seperti yang mungkin sudah banyak diberitakan di media, itu terjadi pada saat keluarga melakukan penyeberangan ya. Pertama memang
itu Pak Ashar bersama anak yang kedua yang bungsu itu mendorong stroller Pak Azharnya itu setelah lewat dari penyeberangan, kemudian diikuti oleh Bu Raisa dan anak Adinda almarhum Seina. Artinya ini di zebra cross ya Pak Thomas ya? Itu kami tidak memperoleh rinciannya, Mbak. Jadi karena kan ini masih dalam proses penyelidikan. Bahkan tadi kalau dikatakan seperti apa kondisinya juga itu kami belum dapat keterangan yang resmi mengenai itu. Jadi hanya secara umum saja bahwa mereka sedang menyeberang, kemudian Bu Raisa dan Shaina ini ketabrak. Seperti itu, Mbak. Jadi tidak tahu persis apakah di zebra cross, terus bagaimana keadaan lalu lintasnya seperti apa saat itu, kami belum dapat keterangan resmi dari rincian dari polisian. Kalau kita kan hanya mendapatkan visual berupa foto, di lokasi ini jalanannya cukup luas seperti itu. Lalu apakah ada informasi yang sudah diterima pihak KBRI berapa kecepatan dari kendaraan tersebut saat peristiwa terjadi? Itu juga belum terungkap, Mbak. Jadi itu merupakan kewenangan kepolisian yang nanti itu mereka melalui investigasi secara menyeluruh mengenai keadaan pengemudi saat itu seperti apa, kecepatannya berapa, bagaimana kondisi saat menyeberang, itu juga kami belum bisa memberikan keterangan karena belum mendapat informasi resmi dari kepolisian. Saat ini kami hanya bisa menunggu saja, menunggu investigasi lebih lanjut. Kita terus secara intens berhubungan dengan SPF, pihak KBRI, karena kebetulan di KBRI juga kita ada atas polisi yang secara terus-menerus melakukan kontak dengan SPF. Jadi kita belum dapat keterangan baru, Mbak, mengenai itu. Baik, terima kasih Wakil Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Singapura, Pak Thomas Ardian Siregar. Terima kasih, selamat sore. Baik, terima kasih. Usai jeda di Kompas Petang, Saudara, kami hadirkan informasi sesosok jasad bayi yang baru dilahirkan ditemukan terbungkus plastik di dalam saluran air di Jalan Batu Tulis 4 Gambir, Jakarta Pusat. Diduga bayi berjenis kelamin laki-laki itu baru dilahirkan. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Petang, Saudara. 3 pelajar terduga pelaku penyiraman air keras di Cempaka Putih, Jakarta Pusat ditangkap di 3 lokasi yang berbeda di Jawa Barat. Dari hasil pemeriksaan, para pelaku mendapatkan air kimia jenis asam klorida dari laboratorium sekolah saat praktik mata pelajaran. Mirisnya, para pelaku menjalankan aksinya secara acak tanpa memilih korban. Yang membawa motor namanya F, kemudian yang menyiram itu namanya A. Nah, yang A ini juga sudah lebih dari 18 tahun, juga kemungkinan kita tidak atau sudah kita hitung dewasa. Ancaman hukumannya adalah 3 tahun, namun bila mengakibatkan luka berat itu bisa 5 tahun. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tidak mentolerir aksi brutal penyiraman air keras yang dilakukan 3 pelajar terhadap siswa lain di Jalan Raya Cempaka Raya, Cempaka Putih beberapa waktu lalu, Saudara. Pramono pun menegaskan tidak akan mentolerir aksi kekerasan yang terjadi di Jakarta meski dilakukan oleh pelajar. Ia pun meminta penegak hukum menindak tegas para pelaku. Siswa yang melempar air keras itu tindak lanjutnya seperti apa dari Pemkot ya Pak? Siapapun yang melakukan tindakan itu sudah tindakan kekerasan, saya minta untuk diambil tindakan tegas. Nggak ada kompromi untuk itu. Kita ke sorotan lain, Saudara. Sesosok jasad bayi yang baru dilahirkan ditemukan terbungkus plastik di dalam saluran air di Jalan Batu Tulis 4 Gambir, Jakarta Pusat. Diduga bayi berjenis kelamin laki-laki ini baru dilahirkan. Warga Jalan Batu Tulis 4 Gambir, Jakarta Pusat Selasa pagi dikejutkan penemuan jasad bayi dalam selokan. Penemuan jasad bayi bermula saat seorang warga tengah berolahraga pagi sambil membawa anjing peliharaannya. Penciumannya anjing yang kuat mengarah ke sebuah plastik merah di dalam selokan membuat pemiliknya curiga, kemudian melaporkan kecurigaan tersebut ke petugas PPSU.
Petugas langsung melaporkan temuan tersebut ke pihak kelurahan. Jasad bayi dievakuasi ke kamar jenazah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dan polisi melakukan pendalaman termasuk memeriksa CCTV di sekitar lokasi. Saya lihat emang bungkusan gede begitu, punya gede. Ini ketutup semua, boneka takut salah. Saya panggil teman saya, banyakin juga, biar bisa ada yang ngeliat. Dia bilang, ini baik nih, dia bilang gitu. Kelihatan dia punya jari-jari kaki. Langsung difoto, bikin laporan ke kantor. Saudara, polisi terus melakukan pendalaman jenazah seorang pria dengan kepala terbungkus plastik. Selain memeriksa saksi dan juga warga, polisi juga memeriksa keluarga korban. Udah berapa lama dia di sini? Nggak tahu. Sabtu sore 7 Februari lalu, seorang pria ditemukan tewas dengan kepala terbungkus plastik. Pria yang belakangan diketahui bernama Hindra Jaya, usia 61 tahun ini, merupakan warga Tangerang, Banten, yang baru 2 hari menghuni kamar indekos yang terletak di Labuhan Ratu Raya, Bandar Lampung, Lampung. Polresta Bandar Lampung hingga kini masih mendalami penyebab pasti kematian pria parubaya tersebut. Menurut polisi, berdasarkan rekaman CCTV, sebelum ditemukan tewas, korban hanya berkomunikasi dengan pemilik indekos dan seorang pengantar. Korban juga hanya terlihat seorang diri menginap di kamar indekos tersebut. Yang pasti berdasarkan hasil CCTV, korban hanya berkomunikasi dengan ibu kos dan juga seseorang yang mengantar korban. Dan kami juga berdasarkan hasil CCTV itu ya dari runtut ya dari waktunya itu hanya sendiri mengamankan dari handphone, kemudian dari ada dompet yang berisi uang. Ya nanti kita coba dalami lagi, kemudian dari barang-barang yang ada, dan kami juga koordinasi dengan tim Mapfor untuk melakukan upaya penyelidikan lebih dalam lagi. Temuan jenazah pria dengan kepala terbungkus plastik berawal ketika pemilik indekos menaruh kecurigaan. Korban yang menyewa kamar harian seharusnya sudah meninggalkan kamar indekos pada hari Jumat atau 1 hari sebelum korban ditemukan tewas. Saat dilakukan pengecekan, pintu kamar tidak dapat dibuka karena terkunci dari dalam. Seorang tetangga indekos kemudian memeriksa keadaan kamar melalui atap bangunan dan menemukan seorang pria terbaring dengan kondisi kepala terbungkus plastik. Oleh penjaga kos Bidai Laundry untuk mengecek kamar nomor 1 ini karena diduga dia tidak keluar kamar. Seharusnya dia keluar kamar itu untuk check out di hari Jumat ya, harusnya keluar tapi tidak keluar, makanya menaruh kecurigaan. Oleh sebab itu dimintai tolong untuk naik ke atas tangga, pakai tangga untuk diintip lah ya bahasanya ke atas ventilasi itu. Saya melihat ada sepatu di sana. Nah, kenapa nggak bisa dibuka kuncinya pakai kunci serep? Nah itu dia, antara kuncinya di dalam atau enggak dibawa oleh yang ngekos si korban ini, kan feelingnya gitu. Nah, baru setelah dilihat akhirnya inisiatif untuk melihat menggunakan handphone. Nah, saya videoin, ternyata benar ada korban itu. Kriminolog Hanifah Hasna menyebut pintu kamar yang terkunci dari dalam tidak dapat langsung menyimpulkan jika korban meninggal akibat bunuh diri. Menurut Hanifah, pendalaman lebih lanjut perlu dilakukan polisi, termasuk apakah ada akses lain yang bisa dijangkau untuk masuk ke dalam ruang kamar. Fenomena lock room ini biasanya menggiring publik untuk mengatakan atau menyimpulkan bahwa ini pembunuhan ini bunuh diri atau menghilangkan nyawa yang dilakukan oleh pihak itu sendiri, korban itu sendiri. Tapi tetap harus kita lihat apakah ada akses untuk masuk ke ruang itu yang belum diketahui, atau ada manipulasi kunci yang bisa membuka ruangan itu yang sampai saat ini belum diketahui. Lalu apakah ada jejak-jejak kriminal gitu ya, misalnya ada jejak rambut atau tetesan keringat atau sidik jari, bahkan kembali lagi tetap harus dilihat apakah ada jejak-jejak digital. Pelan-pelan Bang Maliki. Selain memeriksa barang bukti milik korban seperti ponsel dan dompet, polisi juga memeriksa sejumlah barang bukti lain yang ditemukan di lokasi, termasuk memeriksa sejumlah saksi warga dan keluarga korban yang berada di Tangerang, Banten. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, lubang raksasa di Desa Pondok Balik, Aceh Tengah terus meluas hingga mencapai 3 hektar.
Ancaman relokasi dan hilangnya mata pencaharian kini membayangi warga di sana. Tak hanya melenyapkan area perkebunan hingga memutus akses jalan, lubang raksasa juga berpotensi mengancam keselamatan warga. Lalu bagaimana pemerintah menyikapi fenomena langka ini dan benarkah ada unsur pembiaran sejak pertama kali lubang raksasa muncul? Rekaman udara ini menunjukkan dinding-dinding lubang raksasa terus mengalami guguran material. Lubang yang awalnya merupakan area perkebunan kini telah berubah menjadi jurang sedalam 100 meter. Tak hanya menelan lahan pertanian, fenomena ini juga telah memutus total akses jalan utama warga. Ini zona merah. Ya. Jurnalis Kompas TV Dipo Nurbahagia bersama Bupati Aceh Tengah Haili Yoga melihat secara dekat bagaimana kondisi lubang raksasa ini. Bupati bilang warga desa sudah diimbau untuk tidak beraktivitas dekat lubang raksasa. Yang dikhawatirkan, lubang ini meluas hingga ke permukiman dan aliran sungai. Untuk masyarakat kan sudah kita sosialisasikan melalui Bapak Kepala Desa, Pak Camat, sudah kita siapkan rambu-rambu. Jadi sehingga nanti masyarakat berapa meter lagi tidak boleh lagi. Ini contoh, ini kan rumah ini kan harus pindah ini. Bangunan itu ya Pak ya? Ini bangunan ini sudah tinggal 3 meter lagi itu. Tambah satu lagi yang di ujung. Beberapa rumah, ini tidak boleh lagi, masyarakatnya boleh tinggal lagi. Nah ke pemukiman, ini paling 40 meter ke sana, atau 40 atau 50 meter. Kan sudah sangat berbahaya. Warga yang tinggal dekat lubang raksasa pun mengaku sering mendengar suara gemuruh dan getaran saat terjadi longsoran di lubang raksasa ini. Kalau malam mendengar, kalau pagi cepat melihat gitu ke sana. Malam itu mendengarnya seperti apa? Gemuruh gitu. Ada suara gemuruh? Suara longsoran itu dengar kita. Dari jarak 100 meter terdengar. Pokoknya berdetar lah, nyampe ke sini ya, bergetar. Jam berapa itu Pak? Kadang-kadang jam 5 pagi kan. Jam 5 pagi, malam. Kadang malam. Sering. Kadang-kadang tiap malam pun. Menteri Pekerjaan Umum pun meninjau langsung titik koordinat guna memastikan langkah penanganan jangka panjang. Penanganan lubang raksasa di Aceh Tengah kini sepenuhnya berada di bawah komando pemerintah pusat. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, polemik penonaktifan sejumlah kepesertaan BPJS Kesehatan penerima bantuan iuran atau PBI terus berlanjut. Pemerintah dan DPR sepakat dalam 3 bulan ke depan semua layanan kesehatan tetap dilayani dan PBI-nya dibayarkan pemerintah. Apakah kemudian peserta yang terdampak bisa melanjutkan pengobatannya dengan skema bantuan iuran dari pemerintah? Pembahasannya usai jeda. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Petang, Saudara. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan status kepesertaan BPJS Kesehatan penerima bantuan iuran dengan kondisi kronis akan secara otomatis diaktifkan kembali selama 3 bulan. Dalam kunjungan kerja di Kota Semarang, Jawa Tengah, Selasa siang, Saudara, Menkes mengatakan status peserta bantuan iuran BPJS Kesehatan akan diaktifkan ulang secara otomatis untuk masyarakat yang menderita sejumlah penyakit kronis. Pelayanan kesehatan juga tetap terlayani dan rumah sakit dilarang menolak pasien dengan kondisi kronis. Sementara itu, iurannya akan tetap ditanggung pemerintah. Pengaktifan kembali kepesertaan BPJS PBI untuk pasien kondisi kronis akan berlangsung selama 3 bulan ke depan. Setelah itu, Kementerian Sosial, BPJS, dan juga Pemda akan melakukan verifikasi apakah peserta tersebut benar-benar adalah target BPJS PBI atau bukan. 3, 2, 1. Kita sudah dulu semua orang yang tadinya anggota PBI akan direaktivasi otomatis. Jadi kalau dia punya penyakit katastrofik,
kemudian kemarin PBI-nya keluar tidak aktif, itu akan otomatis direaktivasi. Jadi nggak usah datang ke Puskesmas, nggak usah datang ke Kementerian Sosial, otomatis akan langsung direaktivasi. Lamanya datang 3 bulan. Kenapa? Karena 3 bulan ini pusat kedua akan dicek apakah benar-benar mereka ini adalah targetnya PBI atau bukan. Sebanyak 270.000 peserta penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan di Jakarta terdampak dari kebijakan pemerintah pusat atas pemuktahiran data kepesertaan yang berlaku pada 1 Februari 2026. Meski terjadi penyesuaian, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjamin akses layanan kesehatan bagi seluruh warga yang terdampak. Selama proses reaktivasi, Pemprov DKI akan menanggung layanan kesehatan bagi warga Jakarta yang status PBI-nya belum aktif. Pemprov DKI menegaskan bagi warga Jakarta yang membutuhkan layanan darurat seperti cuci darah atau rawat inap tidak bisa dihentikan. Rawat inap, cuci darah, operasi katarak, layanan rutin lainnya sehingga kita akan tetap lakukan. Dan sekali lagi kami menunggu mutakhir datanya dari Kemenko BMK, Kementerian Sosial, tetapi yang jelas Jakarta dalam hal ini tetap memberikan pelayanan yang tidak berkurang bagi masyarakat yang harus diaktifasi kembali. Itu tetap akan meng-cover itu karena Jakarta punya ruangnya. Untuk itu ada yang disebut segmen PUBP. Pemda, peserta bukan penerima upah dan bukan pekerja yang didaftarkan oleh pemerintah daerah. Jadi tetap akan di-cover di sana. Sampai kemarin, Maini, pasien penerima bantuan iuran atau PBI Jaminan Kesehatan terpaksa pulang kembali ke rumah dan tidak bisa berobat di rumah sakit umum daerah karena BPJS PBI miliknya dinonaktifkan. Maini mengaku tidak tahu jika BPJS PBI sudah dinonaktifkan sehingga tidak lagi bisa menerima jaminan kesehatan. Maini pun harus menunggu waktu agar BPJS PBI miliknya bisa diaktifkan kembali. Sekarang mau berobat, sebulan sekali berobatnya nggak aktif, Pak. Rumah kebanjiran ini, Pak. Jadi tadi kaget nggak dengan di nonaktifkan itu? Nggak aktif deh tadi tuh, iya pasti iya. Bulan depan masih aktif bulan depan. Ya mau diaktifkan, Pak. Iya. Tak hanya Maeni, kemarin banyak pasien gagal ginjal di sejumlah daerah yang tak bisa cuci darah karena status BPJS PBI miliknya dinonaktifkan. Di tengah gaduh BPJS PBI dinonaktifkan, DPR memanggil Menteri Sosial, Menteri Keuangan, dan Menteri Kesehatan untuk mengklarifikasi data ini. Dalam rapat dengar pendapat di DPR, Mensos Saifullah Yusuf mengakui 45% penyaluran bansos dan subsidi tidak tepat sasaran. Mensos menyebut saat ini tercatat ada 15 juta warga sebagai penerima BPJS PBI dan ada 54 juta warga membutuhkan justru tidak terdaftar sebagai peserta BPJS PBI. Bansos maupun subsidi sosial itu tidak tepat sasaran. Data Dewan Ekonomi Nasional menunjukkan misalnya program PKH dan bantuan sembako yang melalui Kementerian Sosial itu ditengarai 45% tidak tepat sasaran. Sementara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa membantah pemerintah tidak punya uang untuk membiayai kebutuhan jaminan kesehatan. Menkyu memastikan pemerintah punya alokasi anggaran untuk PBI Jaminan Kesehatan tahun 2026. Namun anggaran ini tergantung permintaan dari Kementerian Kesehatan. Anda kurang, cepat-cepat minta Kementerian Kesehatan biar diberesin kebijakannya mau diapain, saya keluarkan secepatnya, uangnya ada. Jadi tadi Menteri Kesehatan klaim katanya uangnya lambat gara-gara mereka curiga saya nggak punya uang. Uang saya banyak, tahun lalu aja 270 triliun cash, nggak bisa dipakai itu, tapi di luar anggaran ya.
Jadi kalau dalam cash, isu cash nggak ada masalah. Anda minta saya kasih. Usai rapat dengar pendapat, DPR dan pemerintah sepakat bahwa seluruh layanan kesehatan BPJS Kesehatan penerima bantuan iuran harus dibayar pemerintah 3 bulan ke depan. Kesimpulan ini diambil setelah kisruh penonaktifan BPJS PBI terhadap sejumlah peserta. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, setelah kisruh penonaktifan kepesertaan BPJS PBI hingga membuat layanan kesehatan untuk pasien kronis, cuci darah, untuk pasien gagal ginjal, pemerintah dan DPR akhirnya sepakat jika iuran untuk BPJS PBI akan dibayarkan pemerintah selama 3 bulan ke depan. Pertanyaannya, apakah ini cukup? Kita bahas bersama dengan Bang Tony Richard Samosir selaku Ketua Umum Komunitas Pasien Cuci Darah dan juga Wakil Ketua Komisi 9 DPR, Bu Nihayatul Wafiroh yang telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore semuanya. Ya, selamat sore Mas Yasir. Saya ke Bang Tony dulu. Bang Tony, ini kan akhirnya kemarin pemerintah sepakat begitu diaktifkan otomatis untuk pasien kronis seperti gagal ginjal. Kemudian pertanyaannya, kondisi di lapangan sampai saat ini bagaimana, terutama untuk pasien-pasien gagal ginjal? Apakah sudah mudah mengakses untuk cuci darah? Iya, sampai dengan siang tadi kami baru menerima 1 orang pasien yang tidak bisa melakukan tindakan cuci darah. Sudah 1 minggu dia tidak cuci darah, ke rumah sakit juga paginya ditolak oleh rumah sakit. Tetapi kami sudah melakukan eskalasi kepada Kementerian Kesehatan. Ya, alhamdulillah bisa ditangani dengan segera. Tapi sayangnya kan sudah seminggu itu tidak cuci darah pasiennya juga, begitu. Oke, berarti memang kesepakatan dari DPR dan pemerintah ini langsung terrealisasi di lapangan begitu ya. Tapi pertanyaannya, ini kan diaktifkan hanya selama 3 bulan begitu untuk verifikasi gitu. Menurut Anda ini sudah akan efektif? Iya, begini, sebenarnya pemerintah harus melakukan verifikasi ulang terhadap terutama yang terdampak pada kebijakan cuci darah. Saat ini kan kami menilai bahwa ya harapan kami kan jangan ada lagi ya pasien kronis yang kehilangan akses karena administrasi begitu ya. Kita tahu bahwa negara juga harus memastikan pasien katastrofik itu otomatis memang harus terlindungi begitu ya, dengan integrasi data ekonomi dan medis. Ya, jadi tidak serta-merta pemerintah hanya menilai kelayakan PBI itu dari sisi ekonominya saja, tetapi harus dari sisi medis kronis, begitu. Serta aktif pasien instan di fasilitas kesehatan. Dan kami tegaskan sekali lagi bahwa pasien yang dulu PBI lalu terpaksa bayar mandiri demi bisa hidup harus dikembalikan lagi ke PBI. Negara nggak boleh membiarkan penyelamatan nyawa sendiri lalu ditinggalkan. Ini yang menjadi persoalan. Apakah nanti yang 3 bulan yang dibayar tadi ya di atas kertas sih baik-baik saja, tapi jangan sampai kemudian kita ribut lagi nih. Ya, butuh kepastian juga, kepastian hukum bahwa ini pasien kan was-was ya, mengalami ketakutan ini. Ini benar nggak pemerintah niat membantu ini masyarakat miskin ini? Jangan sampai tidak ada kepastian juga sehingga layanan sehingga kemudian tidak terlayani lagi, demikian. Ini yang jadi kekhawatiran. Saya ke Bu Wafiroh begitu. Ini kemarin kan akhirnya sepakat begitu akan ada diaktifkan kembali sementara selama 3 bulan. Pertanyaannya, kenapa 3 bulan? Apakah ini mengacu pada perbaruan data tunggal sosial ekonomi nasional yang memang butuh waktu selama itu sehingga pengaktifan sementaranya ini 3 bulan? Terima kasih. Jadi ini sama dengan selaras yang disampaikan oleh Pak Tony tadi tentang ini butuh verifikasi. Jadi kemarin sebenarnya untuk pasien katastrofik ini Kementerian Sosial sudah mengaktifkan secara otomatis 106.000 pasien. Memang ada perbedaan data antara Kementerian Kesehatan sama Kementerian Sosial karena menurut Kementerian Sosial
120.000 itu data Kementerian Kesehatan dan BPJS, dan 106.000 itu data dari Kementerian Sosial. Yang data Kementerian Sosial itu data terbaru karena sudah dikurangi oleh pasien yang sudah meninggal. Nah, untuk memastikan bahwa ini sudah tidak ada lagi kekeliruan data. Kalau kita melihat kenapa kemarin ada cleansing data atau pemutusan penonaktifan data, karena dari desil kita melihat masih ada desil 1 sampai desil 5, masyarakat di desil 1 sampai desil 5 ini yang belum menerima PBI itu masih ada 54.000 sekian. Oke. Ini harusnya masyarakat desil 1 sampai 5 ini adalah masyarakat yang berhak menerima PBI. Tapi ironisnya masyarakat di desil 6 sampai desil 10 plus non desil ini yang menerima PBI ini ada 15.000 sekian. Nah, inilah yang menjadikan ini Kementerian Sosial melakukan penonaktifan data dari 11.000 sekian. Nah, kalau ternyata dari data penonaktifan ini ada masyarakat yang ternyata menurut data yang ada di masyarakat memang saya ini berhak untuk menerima PBI. Mari kita bantu untuk datang ke Kementerian Sosial, atau kalau tidak untuk datang silakan datang ke kelurahan untuk dibantu untuk direaktivasi lagi. Dan untuk yang katastrofik ini kita minta untuk sudah reaktif secara otomatis, dalam artian mereka tidak perlu lagi datang ke Kementerian Sosial, ke Dinas Sosial atau ke kantor pemerintahan lainnya atau ke BPJS untuk reaktif. Karena berarti memang problemnya adalah bagaimana melakukan verifikasi ya, verifikasi data sehingga perbaruan data sehingga betul-betul penerima BPJS PBI ini tepat sasaran begitu. Nah, betul. Nah, pertanyaan selanjutnya kan bagaimana akhirnya pemerintah seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Tony begitu, pasien sekarang yang tengah melakukan pengobatan mereka juga akhirnya was-was, khawatir ini saya terdata tidak nanti ke depannya, apalagi setelah 3 bulan. Nah, bagaimana pemerintah menjamin itu tepat sasaran? Bu Wafiro? Baik, saya ke Pak Tony. Pak Tony, dengan adanya perbaruan data yang tengah dilakukan selama 3 bulan ini, apa yang menjadi kekhawatiran dari Anda dan juga mungkin banyak sekali pasien bahwa jangan sampai dengan adanya perbaruan data ini mereka tidak masuk dalam peserta BPJS PBI ini? Iya, sebenarnya pasien saat ini itu was-was, apalagi terutama miskin ya. Tidak ada kepastian hukum ya bagi negara ini untuk melindungi masyarakat miskinnya begitu ya. Diputus tanpa pemberitahuan itu kan sangat tidak manusiawi. Saat mereka pergi berobat begitu ya, membutuhkan pelayanan life saving sifatnya ya, tiba-tiba nonaktifkan, itu sangat tragis lah begitu ya kalau saya boleh katakan. Nah, saya mau bilang begini ya, sangat tidak adil penentuan desil itu ya ditentukan dari nilai ekonomi saja diukur, indikatornya ekonomi saja, tetapi harus dengan medis kronis begitu. Saya mau tanya dulu kepada pemerintah, memang ada pasien cuci darah yang bisa kaya lagi? Itu dilakukan seumur hidup loh, terus menerus loh, berbiaya mahal. Justru mereka ini kan rentan miskin. 2019 kami pernah RDP dengan DPR Komisi 9. Komisi 9 itu pernah menjanjikan bahwa bagi pasien cuci darah ya akan dibuat ke PBI begitu, diintegrasikan ke PBI. Kenapa diintegrasikan? Karena memang nggak bisa kaya lagi, mereka tuh rentan miskin. Oke, mereka masuk dalam rentan miskin begitu ya, dalam kategori medis kronis ini ya. Saya ke Bu Nini. Bu Nini, biayanya kan, biaya hidupnya kan justru besar. Oke, harapannya indikator dalam penerima BPJS PBI ini tidak hanya berdasarkan kemiskinan saja, tapi ada tadi medis kronis yang juga perlu dipertimbangkan. Ini juga masuk dalam kriterianya, Bu Wafiro?
Iya, terima kasih. Mohon maaf tadi saya sedang di luar kota jadi agak terputus. Jadi saya sepakat dengan Mas Tony. Kemarin juga kita mendapatkan diskusi seperti itu. Jadi seluruh masyarakat yang ada menderita penyakit penyakit katastropik ini otomatis semuanya masuk PBI. Ada diskusi itu dan sedang kita perjuangkan seperti itu. Jadi saya sepakat bahwa yang namanya desil ini bukan persoalan dari tingkat ekonomi fisik sosial ekonomi saja, tapi soal medis kronis, dan ini sedang kita perjuangkan itu karena memang tidak mudah untuk tidak mudah untuk masyarakat ini untuk dengan biaya cukup tinggi untuk cuci darah, apalagi talasemia ini juga mahal sekali talasemia ini. Nah, jadi memang sedang kita usahakan bagaimana masyarakat yang jumlahnya sekarang itu sekitar 106.000 masyarakat yang penderita katastropik. Bahkan kalau yang kita diskusikan di Komisi 9 kemarin tanggal 15 Juli tahun 2025 ini dengan kementerian terkait, bukan hanya masyarakat dengan katastropik tapi juga masyarakat rentan, disabilitas, orang tua, ibu melahirkan dan anak-anak. Berarti memang indikatornya tidak hanya sosial ekonomi ya, Bu Wafiro? Jangan sampai. Betul. Nah, ini yang harus kita dudukan bersama bahwa indikatornya itu bermacam-macam, tidak hanya sosial ekonomi tapi juga salah satunya ada medis kronis yang seperti yang tadi disampaikan Pak Tony, kekhawatirannya itu. Kita nantikan bersama ya nanti setelah 3 bulan ini pemutahiran datanya seperti apa dan harapan kita bersama BPJS PBI ini tepat sasaran. Terima kasih Pak Tony, terima kasih Bu Wafiro telah berbagi informasinya di Kompas Petang. Salam sehat. Terima kasih Pak Tony, terima kasih. Usai jeda di Kompas Petang, saudara, kami hadirkan informasi aksi perampokan bersenjata terjadi di jalan tol utama di Italia Selatan kemarin, saudara. Serangan menimbulkan kepanikan lantaran pelaku menghadang kendaraan yang tengah melintas. Guarda, hanno fatto scappiare. Saudara, aksi perampokan bersenjata terjadi di jalan tol utama di Italia Selatan Senin waktu setempat. Serangan menimbulkan kepanikan lantaran pelaku menghadang kendaraan yang tengah melintas. Guarda, hanno fatto scappiare. Para pelaku menggunakan topeng dan membawa senjata menghadang lalu lintas dengan membakar kendaraan, membuat pengendara terjebak di tengah kemacetan. Kelompok gangster itu, saudara, menargetkan mobil pengangkut uang berlapis baja dan meledakkan bahan peledak yang dipasang pada kendaraan tersebut. Meski situasi berlangsung mencekam, otoritas memastikan tidak ada korban luka maupun jiwa, baik dari polisi, petugas keamanan maupun warga sipil. Sorotan lain, saudara, bencana tanah bergerak di Desa Padasari, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah memasuki hari ke-9. Pergerakan tanah yang terus terjadi berdampak pada bertambahnya jumlah warga yang mengungsi. Pengungsi mengeluhkan keterbatasan sarana mandi, cuci dan juga kakus atau MCK, serta ketersediaan air bersih yang tidak sebanding dengan jumlah pengungsi. Mereka terpaksa bergantian menggunakan fasilitas yang ada. Korban bencana pun berharap pemerintah dapat segera mempercepat pembangunan hunian sementara agar mereka tidak terlalu lama tinggal di posko pengungsian dengan keterbatasan fasilitas. Ya saudara, saat ini saya berada di titik posko pengungsian bencana tanah gerak di Desa Padasari, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Di mana di pengungsian ini ada sekitar 200 lebih pengungsi dari bencana tanah bergerak. Saat ini saya bersama dengan Pak RT 15 Desa Padasari. Ya Pak, bagaimana dengan pengungsian pada hari ini? Kalau untuk pengungsian pada hari ini memang saya rasa aman terkendali, terusan juga nggak ada kendala sih. Lalu untuk bantuan? Kalau untuk bantuan memadai, dari para relawan juga menyalurkan bantuannya dengan baik sesuai kebutuhan kita pengungsi di sini, nggak ada kendala. Pangannya cukup, untuk pakaian, obat-obatan semuanya cukup, nggak ada kendala. Yang masih kurang untuk pakaian saya rasa untuk anak-anak
setiap hari juga datang, tapi untuk cowok saya rasa agak kurang. Untuk laki-laki yang usia 30 ke atas, 40 ke atas. Sudah mengungsi di sini selama berapa hari? Sekitar 1 minggu lebih. 15 hari anak. Lalu harapannya untuk ke depannya? Kalau harapan kami khususnya ya untuk yang ada di sini itu harapannya ke depan pemerintah juga memperhatikan kita tempat tinggalnya, karena untuk pedukuhan kami yang terkena tanah bergerak saya rasa tidak memungkinkan lagi untuk dijadikan pemukiman. Soalnya untuk Padasari sendiri itu bukan 1 kali, 2 kali ini saja. Dan ini yang terparah baru saya alami ini. Untuk dahulu-dahulu ada sempat separah kayak gini, tapi untuk sekarang itu lebih trauma. Kalau dahulu kan masih semi permanen, kalau sekarang kan sudah permanen. Ya saudara, itu tadi wawancara kami dengan Pak RT 15 Desa Padasari, Kecamatan Jatinegara, Tegal, Jawa Tengah, yang dimana mengharapkan agar adanya nanti relokasi secepatnya dikarenakan mereka sudah mengungsi di sini sekitar 1 pekan. Novelia Hasanah, Prahayuda Febrianto, Kompas TV, Tegal, Jawa Tengah. Usai jeda di Kompas Petang, saudara, kami hadirkan informasi situs berita Israel, Yerusalem Post mengatakan Indonesia menjadi negara pertama yang akan mengirimkan tentaranya untuk memperkuat pasukan stabilisasi internasional di Gaza selama fase kedua gencatan senjata. Pembahasannya akan hadir usai jeda bersama rekan Cynthia Rompas. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang, saya Cynthia Rompas. Saudara, Israel terus melanggar kesepakatan gencatan senjata dengan menyerang wilayah-wilayah di Gaza, Palestina. Terakhir, sebuah bangunan diledakkan Israel lantaran menuduh ada gudang senjata Hamas. Sebelumnya pada 8 Februari waktu setempat, pasukan pertahanan Israel IDF menyerang bangunan berlantai 3 di lingkungan Al-Zaitun, kota Gaza. Bangunan seketika hancur jadi tumpukan puing dan reruntuhan. Warga mengakui Israel tidak pernah berhenti menyerang sejak gencatan senjata dimulai. Warga berhamburan menyelamatkan diri saat kepulan asap membumbung tinggi ke langit. IDF mengklaim serangan menyasar gudang senjata Hamas. Sementara itu hingga saat ini atau saat berita diterbitkan, Hamas belum memberikan komentar terkait serangan Israel tersebut. هي متفقوا على وقف اطلاق النار. انا من السكان من الحي المنطقه هذه الزيتون. من يوم ما وقف لحتى الان هو ليش شغال. ما وقفوش اطلاق النار بالمره. كل يوم بنسمع خبط، بنسمع طخ، بنسمع ضرب، بنصحى على هيك في الليل. وهذول ما لهمش امان. Indonesia melalui Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat mulai menyiapkan personel untuk pengiriman pasukan di wilayah konflik, tak terkecuali Gaza. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak usai menghadiri rapat pimpinan TNI Polri bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta mengungkapkan penentuan kebutuhan personel akan ditetapkan setelah adanya permintaan resmi dari pihak koordinator di Gaza. Namun sejumlah pasukan telah berlatih. Soal jumlah pasukan, Maruli belum dapat memastikan, namun 5 hingga 8.000 personel sudah bersiap. Pasukan BOP itu Pak ke... Ya itu kan masih terus berjalan ya. Jadi kan kami menunggu dari hasil koordinasi ke yang mengkoordinir di Gaza. Nanti ke Mabes TNI nanti ke Mabesat memerlukan personil yang berkarakter apa. Nanti kami siapkan, kan begitu. Udah mulai berlatih orang-orang yang kemungkinan kan kita nanti kan jadi perdamaian. Jadi berarti si jenis kesehatan yang seperti itu kami siapkan. Ya bisa satu brigade 5.000, 8.000 mungkin, tapi masih bernego semua.
Ketua Komisi 1 DPR RI fraksi PD Perjuangan Utut Adianto menanggapi rencana pemerintah mengirim pasukan perdamaian ke Gaza. Ia menyarankan tidak perlu mengirim banyak pasukan ke Gaza dengan zona pengamanan yang tidak begitu luas. Menurutnya, kehadiran TNI di Gaza menunjukkan komitmen Indonesia menjaga perdamaian dunia sekaligus mendorong kemerdekaan Palestina. Artinya hemat saya tidak perlu terlalu besar seperti yang 20.000 itu, tentukan teman-teman di Kemhan sudah punya ukuran. Kalau jalur Gaza sempat saya pelajari itu luasnya 45 km persegi. Itu lebih kecil sedikit dari Jakarta Pusat. Siapa yang menjadi lead biar itu nanti ada rundingan di tingkat presiden. Tentu kita berdoa ini lebih seperti peacekeeping forces, penjaga perdamaian dan membantu percepatan perbaikan Gaza. Kabar soal kesiapan Indonesia mengirimkan pasukan perdamaian ke Gaza Palestina diungkapkan di laman media Jerusalem Post dengan judul "Indonesia akan menjadi negara pertama yang menyumbangkan pasukan penjaga perdamaian untuk pasukan stabilisasi internasional Gaza." Indonesia akan menjadi negara pertama yang berkontribusi pada pasukan stabilisasi internasional atau ISF dan akan menangani aspek-aspek pemeliharaan perdamaian di Gaza selama fase 2 gencatan senjata yang diprakarsai Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dituliskan pula bahwa pasukan Indonesia dapat berada di Gaza dalam beberapa minggu mendatang. Itu tak berselang lama setelah Presiden Indonesia Prabowo Subianto mengunjungi Washington untuk menghadiri KTT perdamaian dan yang diprakarsai Presiden AS Donald Trump pada 19 Februari. Dan saudara, untuk mengulas soal pasukan perdamaian yang akan dikirimkan RI Republik Indonesia ke Gaza, kita bahas bersama anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi PKB Syamsur Rizal dan juga Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana. Selamat petang Bang Ical, selamat petang Prof. Hik. Terima kasih sudah berbagi waktu di Kompas Petang. Iya, Terima kasih. Saya ke Bang Ical dulu. Bang Ical, ini kalau dari Komisi 1 sendiri, apakah sudah mendapatkan konfirmasi dari pemerintah baik terkait waktu keberangkatan, jumlah pasukan perdamaian yang akan dikirim, apakah sudah diterima oleh Komisi 1? Terima kasih Mbak ya, Pak Cynthia. Dan sebenarnya kalau soal fixnya yang detail itu belum. Tetapi secara teknis kita sudah melakukan beberapa kali koordinasi dan satu kali rapat dengar pendapat, kemudian ada rapat kerja juga, dan kita juga sudah memberikan banyak catatan-catatan untuk bisa memaksimalkan kesempatan yang dimiliki oleh Indonesia ini, sekaligus juga kita mengingatkan untuk dua hal. Yang pertama, kesiapan untuk diberangkatkan itu dengan memenuhi beberapa spesifikasi yang dibutuhkan sebagai stabilization forces. Jadi ini adalah stabilization forces sehingga memerlukan kualifikasi khusus, terutama dalam konteks psikologi. Yang kedua, catatan kita itu adalah secara internal Presiden dan Kemenlu beserta tim lah semuanya, Kemenhan, Kemenlu dan semua yang terlibat itu mesti menjelaskan secara lebih gamblang ke publik apa plus minus, apa manfaat dan apa tantangan yang akan kita hadapi dengan rencana pengiriman pasukan ini. Dan alhamdulillah beberapa saat yang lalu Presiden Prabowo juga sudah mengundang beberapa komponen untuk memberikan penjelasan langsung dan kelihatan bahwa respon dari masyarakat Indonesia sudah bisa mengerti, lebih mengerti lah. Nah, di samping itu dalam rapat itu juga, ya Mbak? Ya, artinya sudah dikonfirmasi bahwa akan mengirimkan 5.000 hingga 8.000 prajurit? Betul, jadi sebenarnya bukan angkanya, karena angkanya itu sesuai kebutuhan seperti yang disampaikan oleh Presiden Prabowo bahwa kita siap sampai 20.000. Karena respon ini kemudian beliau dijuluki sebagai the most incredible man from Indonesia. Dan itu adalah sebuah kebanggaan atau juga sebuah sindiran ya kita tidak tahu, tetapi dengan apresiasi ini kita mesti bersiap menampilkan yang terbaik lah. Ya. Tapi Komisi 1 sudah dapat bocoran kapan akan diberangkatkan atau masih menunggu mandat dari PBB? Belum Mbak, karena mandat ini juga belum clear.
Apakah PBB yang memberikan atau Board of Peace yang memberikan atau ada lagi lembaga yang lain? Tapi yang paling inti adalah kita sudah siap dan sudah merespon apa yang menjadi pernyataan dari Presiden kita. Oke, Prof. Kalau Anda melihat pemberitaan yang disampaikan oleh media Israel bahwa Indonesia menjadi salah satu negara yang akan pertama kali mengirimkan pasukannya dan ini sudah bisa dikatakan diamini oleh Pak Kasat gitu. Menurut Anda, apakah ini kesempatan sama seperti yang disampaikan oleh Bang Ical atau justru sebenarnya adalah ujian yang dilakukan Amerika Serikat dengan menjadikan Indonesia mengirimkan pasukan yang pertama kali? Ya, yang pasti kita harus hati-hati ya. Pertama gini, kirim atau tidak kirim, tolong diperhatikan betul apakah ini masih dalam mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa. Memang resolusi berkaitan dengan BOP itu ada resolusi Dewan Keamanan 2803. Tetapi kalau kita lihat piagam di BOP itu ceritanya bukan berkaitan dengan resolusi, tapi ini organisasi internasional sendiri, terpisah, yang Trump jadi chairman-nya dan lain sebagainya itu. Nah, tentu kalau misalnya resolusi Dewan Keamanan memandatkan untuk dibentuknya ISF, International Stabilization Force, dan di situ Indonesia berpartisipasi, saya katakan silahkan, ya. Tetapi tidak di dalam konteks kalau misalnya bukan mandat dari PBB, karena kalau misalnya bukan mandat dari PBB, ini pertama kali kita ikut. Oke, kalau mandatnya berasal dari BOP gimana, Prof? Yang saya khawatirkan adalah kita akan menjadi pihak yang terlibat dalam konflik. Nah, sekarang misalnya gini, di dalam konteks BOP, apa mandat yang diberikan kepada Indonesia? Misalnya, apakah kita mau jadi peacekeeping, atau kita hanya melegitimasi apa yang dilakukan oleh Israel terhadap rakyat Palestina? Terutama kalau misalnya harus melucuti senjata Hamas. Memang bagus Bapak Kasat sudah mengatakan, ini kan kalaupun dikirim itu dari Zeni. Zeni itu untuk masalah konstruksi, bangunan, dan lain sebagainya. Ya, kedua adalah medis. Ya, oke, tapi harus jelas. Jangan sampai antara apa yang diinginkan oleh BOP, terutama chairman-nya ini, Presiden Trump, dengan apa yang kita persepsikan itu berbeda. Karena itu akan membahayakan prajurit kita. Yang berikutnya adalah kita harus tahu anggaran dari mana. Lalu kemudian mandatnya untuk berapa lama, tugasnya seperti apa, ya? Karena jangan sampai kalau selama ini kan PBB itu dana anggaran itu yang menyediakan adalah PBB dan mandatnya apakah kita mau jadi peacekeeping atau peacemaker itu mandat dari PBB. Nah, tapi kalau misalnya artinya kami coba menyimpulkan ketika mandat itu berasal dari Dewan Keamanan PBB, biayanya, anggarannya akan didapatkan dari PBB. Tetapi ketika mandat itu datang dari dewan lain, salah satunya mungkin BOP, itu juga masih dipertanyakan apakah anggarannya berasal dari pemerintah, gitu ya, Prof ya? Betul sekali. Oke, saya langsung tanyakan ke Bang Ical. Bang Ical, jika memang bukan mandat dari PBB, apakah pemerintah dalam hal ini Indonesia cukup memiliki dana yang bisa dikatakan cukup besar untuk mengirimkan 5-8 ribu prajurit ke sana? Wah, kalau itu tidak cukup. Nah, kita memang sudah kasih catatan bahwa 16,7 triliun pun juga itu sudah susahnya minta ampun carikan. Dan kalau itu ditambah lagi dengan pengerahan pasukan, maka pasti akan lebih susah lagi. Oleh karena itu kita minta siapapun yang mengeluarkan mandat itu berarti dia bertanggung jawab untuk di situ, untuk pembiayaannya. Bahkan dengan catatan 16,7 triliun itu adalah biaya untuk rehabilitasi rekonstruksi. Jangan lagi untuk biaya pengerahan pasukan. Sedapat mungkin ini menjadi bahan bagi pemerintah Indonesia juga ini untuk bisa mendorong supaya badan yang memberikan mandat ini seperti yang disampaikan oleh Prof. Hikmat tadi itu ini harus melalui resolusi 2803. Karena kalau BOP ini mandatnya itu masih sumir karena dalam piagam atau di charternya itu tidak menyebutkan bahwa Gaza itu menjadi satu-satunya. Jadi tidak secara fix menyebutkan itu Gaza satu-satunya wilayah untuk. Lalu jika mandat ini masih sumir, mengapa media di Israel sudah menyebutkan Indonesia sebagai negara pertama yang akan mengirimkan pasukannya dari? Ya,
asumsi saya Jerusalem Post itu masih mendapatkan bahan-bahan dari KTT New York atau mungkin juga dari pertemuan di El Shamir. Jadi masih ya bahan dari situ yang didapatkan, belum diupdate mungkin di tanggal 19 kemarin yang waktu presiden baru dari New York. Jadi ini juga yang penting karena di situ juga tidak disebutkan, di Jerusalem Post itu tidak disebutkan sumber beritanya kapan dan siapa yang menyampaikan. Baik, tapi saya coba konfirmasi lagi Bang Ical, ini artinya dari Komisi 1 DPR sendiri juga belum mendapatkan informasi ketika pasukan dikirimkan itu di bawah bendera apa atau di bawah mandat dari mana, seperti itu? Betul, dan kita punya catatan khusus untuk pengerahan pasukan itu, yaitu adalah pasukan Indonesia tidak boleh terlibat konflik bersenjata dengan pasukan manapun. Yang kedua, tidak boleh terlibat dengan sipil manapun. Baik. Jadi tugasnya betul-betul itu secara spesifik, ZENI dan medis. Prof Hik, dari kacamata hukum humaniter internasional, bagaimana Anda bisa membaca ini? Apakah Indonesia tetap harus mengirimkan pasukannya sebagai garda pertama yang dikirimkan untuk pasukan perdamaian di Gaza? Singkat saja. Tidak harus, karena sekali lagi kalau misalnya itu BOP versi Trump, menurut saya basisnya itu tidak kuat. Dan yang saya khawatirkan karena sekarang ini Israel masih melakukan serangan-serangan ke Gaza. Pertanyaannya adalah bagaimana prajurit kita, mereka di dalam situasi seperti itu. Yang jelas kan mereka tidak boleh menggunakan untuk melakukan serangan. Kalau misalnya sampai terkena prajurit kita dan mereka emosional lalu menyerang Israel, itu berbahaya. Lagi juga kalau misalnya kita harus berhadapan dengan Hamas melucuti senjata karena itu kehendak dari Israel sebelum adanya rekonstruksi Gaza. Itu juga akan membahayakan. Karena apa? Kalau pemerintah tidak mengkomunikasikan ini dengan baik ke masyarakatnya, ke publiknya, publik akan marah, rakyat akan marah kepada pemerintah. Itu juga harus diperhatikan oleh publik. Artinya harus ada hitung-hitungannya, termasuk anggaran dan juga resikonya. Terima kasih Prof Hikmanto Juwana, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, dan juga Pak Syamsul Rizal, anggota Komisi 1 DPR fraksi PKB. Terima kasih. Saudara, informasi lainnya masih akan kami hadirkan selepas jeda. Tetaplah bersama kami di Kompas Petang. Saudara, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bersama dengan Ketua Umum PMI Pusat Yusuf Kala sempat meninjau kerja bakti Jaga Jakarta Bersih di kawasan Cipinang Melayu, Jakarta Timur. Saat bersama dengan Yusuf Kala, Pramono sempat berkelakar tak mau masuk gorong-gorong. Gubernur DKI Jakarta Pramono meninjau kegiatan bersih-bersih Kali Jakarta di kawasan Cipinang Melayu Senin kemarin, saudara. Usai kegiatan, Pramono menyebut dirinya sempat melontarkan candaan ke Yusuf Kala. Pramono mengatakan dia dan JK memilih membuat kebijakan daripada masuk gorong-gorong saat kerja bakti. Akan menggerakkan dan sebenarnya sudah ini terus sekaligus seperti yang saya sampaikan, normalisasi Ciliwung kita sudah mulai, pembebasan lahannya sudah hampir selesai. Ini ekskavator yang bergerak, ada 144 dump truck dan juga bekerja di 66 lokasi yang seperti ini. Tadi saya sambil bercanda sama Pak JK, Pak JK kita ini dibesarkan dalam teknokrasi, pasti Pak JK sama saya nggak mau masuk gorong-gorong, tapi yang bekerja adalah pikiran dan otaknya. Pak JK tertawa. Sekali-sekali gubernur masuk gorong-gorong, saya mau aja Pak, tapi nanti wartawan malah kaget kalau saya masuk. Saudara, sebuah mobil terbalik di area persawahan di Jalan Desa Truko Jekertro, Grobogan, Jawa Tengah. Kecelakaan diduga terjadi akibat sopir tak bisa mengendalikan kemudi saat akan menyalip kendaraan di depannya. Kecelakaan berawal saat kendaraan korban hendak menyalip sebuah mobil box yang berada di depannya. Namun bahu jalan yang sempit membuat kendaraan yang ia kemudikan hilang kendali. Akibatnya kendaraan masuk dan terguling ke area persawahan. Proses evakuasi dilakukan dengan menggunakan 2 unit mobil jeep milik warga. Tetaplah bersama kami, Kompas Petang segera kembali usai jeda.
Saudara, Roy Suryo CS mengajukan uji material terhadap pasal yang membuat mereka menjadi tersangka dalam kasus ijazah Joko Widodo ke Mahkamah Konstitusi. Dalam sidang pengacara Roy Suryo, Refli Harun menjelaskan Roy Suryo CS merupakan peneliti yang meneliti ijazah Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo. Namun dalam perkembangannya, Polda Metro Jaya telah menetapkan Roy Suryo CS sebagai tersangka atas kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Roy Suryo CS ingin agar MK memberikan batasan terhadap pasal-pasal tersebut dalam menjangkau urusan publik. Kita pengecualian itu tidak hanya untuk pejabat publik, tapi juga untuk mantan pejabat publik sepanjang urusannya adalah urusan publik. Nah, itu yang barangkali tadi kurang terelaborasi sebenarnya. Jadi dalam keseluruhan pasal tersebut kita minta tafsir. Kami tutup Kompas Petang edisi kali ini. Terima kasih sudah menonton. Saya Yasir Neneam. Saya Sintia Rompas. Sampai jumpa.